dari Bandung Barat meparipurnakan 4 raperda, yaitu 1 raperda tentang pesantren, 2 raperda tentang ketahanan pangan, 3 raperda tentang pasar rakyat, dan 3 raperda ini adalah inisiatif PBRD, ditambah 1 raperda dari pemerintah Bandung Barat, yaitu tentang perumda. Tentu ketika sudah diparipurnakan ada beberapa mekanisme yang sudah ditempuh. Pertama tentu saja dari mulai usulan, lalu sebelumnya juga menjadi tema-tema ini menjadi propom perda kita yang sebelumnya sudah kita sahkan, lalu juga kita sudah mengundang dari pihak perguruan tinggi yang memang punya kompetensi dalam melaksanakan akademik, kemudian juga oleh propom perda itu dibahas, diolah dan dikaji secara dalam sampai akhirnya juga disampaikan ke rapat pada musyawarah lalu diparipurnakan. Jadi artinya 4 raperda ini dari sisi mekanisme dan proses insya Allah sudah memenuhi tahapan yang sesuai dengan. Jadi pertama tentang latar belakang kita, saya rasa Bandung Barat itu memiliki pesantren yang cukup banyak, baik itu misalnya di daerah selatan, Bandung Barat Selatan, di Bandung Barat bagian barat, kan nyaris di semua wilayah Bandung Barat. Itu satu sisi ya, dari sisi existing Bandung Barat punya potensi, juga kita mengakui kontribusi pesantren harus luar biasa. Satu dalam bidang pendidikan, ya. Para santri kan dianggap orang yang berilmu, tidak hanya ilmu agama, namun juga ilmu-ilmu sains yang umum begitu. Kedua juga pesantren adalah pusat dakwah yang inklusif, yang memahami keberagaman dan juga menjunjung tinggi. Berikutnya juga dari sisi legalitas kita sudah punya Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pesantren. Itulah yang menjadi satu hukum, ditambah setahu saya ada juga perda pesantren oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, kontribusi yang sudah bagus ini tentu kami ingin agar pemerintah daerah lebih hadir, dengan lebih hadir. Caranya adalah dari perda tadi intinya nanti akan memfasilitasi pesantren yang ada itu punya naungan legal formal yang pasti. Jadi tidak katakanlah begitu berdiri, tidak lalu ada prosedur, memang walaupun itu juga insya Allah tidak akan rumit, tidak akan yang bisa membantu. Yang kedua tentu fasilitasi. Mereka sudah punya kontribusi, maka wajar bahwa kita juga pemerintah daerah memberikan kontribusi selain fasilitas juga misalnya fasilitasi berupa anggaran, lalu bantuan dalam hal sarana, bantuan teknologi dan lain-lain, juga tentu saja dalam bagaimana caranya punya pesantren harus identik dengan sumber daya yang unggul, yaitu dengan misalnya bagaimana para ustadz, para guru, ulama juga katakanlah memiliki peluang untuk melakukan pendidikan, upgrading dan lain-lain. Kira-kira begitu. Jadi betul-betul niatnya selalu sangat mulia. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di atas, semua raperda itu kajian akademiknya, prosesnya tentu sudah mengundang pihak-pihak yang kita anggap berkompetensi. Namun nanti pada pembahasan kita akan mengundang lebih banyak stakeholder agar kita memiliki sudut pandang yang lebih beragam sehingga produk raperda kita akan lebih komprehensif. Ini juga raperda yang sangat menarik saya rasa. Ini raperda ini ingin memastikan bahwa negara juga hadir dalam hal ketahanan pangan kita. Bandung Barat akan lalu potensi pertanian yang luar biasa, dari tanaman yang biasa ada di daerah lain sampai hanya eksklusif di Bandung Barat. Kedua, dengan potensi ini tentu kita ingin agar masyarakat Bandung Barat juga ikut menikmatinya, dan yang lebih penting adalah kita memiliki sistem yang menyeluruh dan melibatkan sebanyak mungkin pihak agar tidak ada lagi misalnya hal-hal negatif seperti kekurangan pangan atau komoditas-komoditas yang menjadi bahan pokok kita ternyata tidak ada stok atau jaminan. Nah, raperda ini adalah insya Allah menjadi payung hukum agar kita semua berbagai stakeholder di Bandung Barat memiliki komitmen yang sama, sekaligus juga langkah yang sama agar potensi yang ada ini
terutama dalam hal pangan atau misalkan sayuran dan lain-lain lah, pokoknya potensi makanan tanaman tentu saja itu bisa mensupport, mendukung ketahanan pangan di Bandung Barat begitu. Kira-kira begitu. Ini yang menarik lagi dari Raperda ini begini kan, sebenarnya niat awal dari penggagas Raperda ini, yaitu teman-teman di Komisi 2, itu awalnya adalah Raperda tentang pasar tematik. Ini hasil analisa kami ketika misalnya melihat di berbagai tempat, di Tomohon itu misalnya ada pasar bunga dan lain-lain lah, atau bahkan pasar-pasar lain kan terkenal dengan komoditas yang unik, berbagai, ada pasar hewan yang unik itu banyak sekali, tapi itu juga dan jadi tarik pariwisata kan, intinya ke situ sebenarnya. Jadi ke situ awalnya, yaitu pasar tematik. Kita kan punya potensi banyak di Bandung Barat. Di utara ada bunga, kan wajar nanti ada pasar bunga misalnya. Lalu di selatan mungkin potensinya lain lagi ya, mungkin buah-buahan gitu ya, dan lain-lain. Nah, tetapi di perjalanan pembahasan rekan-rekan pengusul dengan Bapumperda dan pihak akademik agak sedikit digeser, yaitu menjadi pasar rakyat. Ini juga menarik karena inti dari Raperda ini adalah bagaimana menghargai inisiatif rakyat, masyarakat dalam hal pengelolaan pasar. Jadi nanti dengan Raperda ini kalau memang diarahkannya ke pasar rakyat, maka akan membuka akses bagi masyarakat untuk mengelola pasar secara mandiri dan punya jaminan hukum dengan Raperda ini. Namun nanti kalau ternyata kembali lagi ke Raperda pasar tematik, itu juga tidak kalah menariknya karena di Bandung Barat juga memiliki potensi yang sangat mungkin diangkat ya menjadi salah satu daya tarik wisata ujungnya ke situ. Jadi untuk khusus Raperda ini kita tunggu aja nanti endingnya seperti apa kan gitu. Ada 2 payung hukum, yaitu setelah Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, di dalamnya tentu ada BUMD, dengan Undang-Undang nomor 17 2019 setelah saya juga tentang pengelolaan sumber daya air, kira-kira begitu. Spiritnya begini kan. Satu, bahwa air ini adalah kebutuhan dasar masyarakat kita, dan dalam pemerintahan ini juga menjadi urusan pokok atau wajib ya yang harus dijamin oleh negara, oleh pemerintah, bahwa rakyat atau masyarakat kita tidak kekurangan air bersih. Nah, hari ini existing itu sudah ada PT Perdana Multiguna Sarana. Nah, tapi bentuknya BUMD kan. Nah, khusus untuk pengelolaan SPAM, yaitu sistem pengelolaan air minum, sebenarnya ada regulasi yang bisa menguntungkan pemerintah daerah manakala kita fokus di situ. Syaratnya adalah itu harus jadi perumda, bukan PT gitu ya. Yang kedua juga spesifik bidang core bisnisnya, yaitu SPAM, sistem pengelolaan air minum. Maka dari itu ini kan peluang nih. Bukan AMDK, air minum dalam kemasan. Bukan, beda jauh, beda lagi itu. Nah, ini menjamin PAM itu lighter gitu ya. Nah, dengan peluang itulah agar nanti kita bisa produksi lebih optimal, berarti yang menerima manfaat juga bisa lebih banyak, karena dengan adanya Perumda nanti terbuka peluang pemerintah pusat melakukan bantuan, maka dilakukan spin off. Kalau PMGS itu kan tidak hanya air kan, maka ini dijadikan terpisah khusus air, bentuknya bukan PT tetapi perumda. Artinya kan status bukan fokus justru lebih fokus. Iya, karena juga ada tadi payung hukumnya, undang-undangnya. Nanti fasilitas dari pemerintah pusat berupa bantuan, fasilitasi akan dimungkinkan. Kalau PT tidak mungkin dapat bantuan dari pemerintah pusat, karena ini perumda, lalu juga core bisnis spesifik berupa air SPAM itu ya, sistem pengelolaan air minum itu, maka pemerintah bisa melakukan kontribusi atau fasilitasi agar. Ini ada yang menarik, iya. Apakah karena inilah sehingga beberapa daerah yang hari ini sudah terpasang pipa airnya, seperti di daerah mungkin di mana kantor ketua juga ada di Permata, ini kan kita lihat mereka masuk ke wilayah Cimahi dan ke Cimahi ya, kalau nggak salah pada airnya.
Karena dari dulu, jadi dulu kan kita bersatu mungkin sekian puluh tahun lalu, kan Cimahi dulu berdiri gitu, itu di daerah perbatasan, maka ya areanya kan belum ada regulasi yang jelas waktu itu boleh, karena PT kan jadi bebas. Artinya apakah mungkin dengan Raperda ini ketika muncul ada apa namanya pemutihan pelanggan menjadi milik KBB karena jumlahnya cukup banyak juga. Betul. Yang pasti dengan Raperda ini adalah Perumda ini, Tirta Wibawa Mukti ini akan lebih leluasa fokus pada bisnisnya, dengan otomatis akan lebih cepat menjangkau pelanggannya lebih banyak gitu ya. Tentang apakah nanti itu bisa di take over, saya rasa itu ada regulasi khusus yang harus kita lihat. Jangan-jangan dulunya kan pelanggannya udah, artinya pasti ada regulasi yang mungkin memungkinkan itu dilakukan, tetap berjalan mungkin maksud saya. Pertama bahwa spirit dari Raperda ini adalah kami di DPRD Jawa Barat ingin memastikan bahwa sedikit demi sedikit masalah yang menyangkut hajat hidup masyarakat Bandung Barat kami coba pastikan regulasi itu ada. Empat-empatnya sangat penting loh, krusial loh, tentang air dan lain-lain gitu ya. Itu artinya kami insya Allah ya tentu ingin ya, punya kontribusi yang nyata pada masyarakat sesuai dengan tupoksi kami, dan memang itu tugas kami dalam hal legislasi atau pembentukan peraturan daerah kan. Itu satu. Kedua tentu saja kami juga nanti dalam prosesnya melibatkan sebanyak mungkin masyarakat atau stakeholder dari masyarakat yang relevan dengan empat Raperda ini, karena ini penting agar begitu Raperda disahkan itu betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat. Kita nggak ingin Raperda yang hanya indah di atas kertas ya, jangan sampai lah ya, tapi ya bagus secara proses harus ini, lalu juga komprehensif, namun juga applicable, bisa direalisasikan, dan kalau begitu kan yang mendapatkan benefitnya masyarakat tentu saja. Dan ketiga, kami juga menyadari ini bukan kerja sendiri, namun ini kerja kolaboratif, maka support, dukungan, dan doa dari masyarakat adalah faktor terpenting agar kami bisa bekerja dengan optimal, dan saja itu tadi ada maslahatnya untuk masyarakat. Kira-kira begitu. Terima kasih.